Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dulu. Ini pertanyaan dari Swiss dan Jerman. Beberapa teman-teman yang ada silahkan titipkan, nanti kita coba uraikan ya. Bismillah. Ini saya teruskan yang pekan lalu terputus ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ya, saya itu selalu iri melihat orang yang lebih berpenampilan menarik, lebih terlihat cantik, solihah, lebih pandai, lebih sukses dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Saya pernah sampaikan bahwa fokus baik-baik, iri itu dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu dibagi 4 bagian. Saya ulang ya, dibagi 4 bagian. Hati-hati. Nanti kalau Anda punya persoalan-persoalan terkait dengan ini, tinggal Anda menempatkan dari 4 ini Anda di posisi mana. Nah, dari 4 ini, 2 terlarang, 2 diperbolehkan. Bahkan yang diperbolehkan ini nanti ada redaksi Quran, dianjurkan malah kita untuk bisa mendapatinya. Ya, jadi ada 2 yang terlarang, ada 2 yang diperbolehkan. Ada berapa bagian? 4 ya. Jadi kita tuliskan dulu sifat iri itu. Atau dituliskan juga dengan dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa hadis yang bahkan dikenal dengan hasad. Hasad. Hasad itu iri. Kalau irinya sudah melekat kuat dalam hati, sehingga menimbulkan perasaan-perasaan yang dalam untuk membenci, maka berubah dari hasad jadi haqad. Ha, qaf, dal. Haqdun. Ya, jadi maknanya pun berubah jadi dengki. Ya, dengki. Jadi ada hasad, ada haqad. Itu beda. Al-hiqdu. Ya. Awas ya, hati-hati ya. Nanti ada 2 istilah yang penting kita pahami. Jadi dengan paham istilah ini, kita bisa menempatkan dengan baik. Kalau Anda menemukan istilah yang ini yang dimaksudkan sifatnya iri. Kalau sudah melekat kuat dalam hati, meresap dalam jiwa, punya perasaan diiringi dengan ini terbagi 2 bagian. Yang kedua nanti ada yang diperbolehkan. Ini pun terbagi kepada positif. Yang pertama ada yang disebut dengan al-hasadul haqiqi. Al-hasadul haqiqi, real, iri. Ya. Benar-benar iri. Itu yang tidak diperkenankan. Ya, tidak dibolehkan. Misal kita ambil kemarin di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 120 misalnya. Ini yang berbahaya, ya. Nyata-nyata tampak sifat iri hatinya dalam bentuk maaf, ya, dalam bentuk perilakunya. Di ini iri yang terekspresikan. Di dalam hatinya ada perasaan tidak suka pada nikmat yang melekat pada orang lain, dan dia punya perasaan bahagia kalau nikmat itu luntur, dan hebatnya dia punya perasaan, mohon maaf ya, tidak nyaman, tidak senang, bahkan sedih kalau dia semakin maju. Jadi kalau orang lain celaka dia senang, kalau orang lain gembira dia sedih. Ini agak aneh. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jadi kalau Anda mendapati kebaikan-kebaikan, Anda sedang mendapatkan kebaikan misalnya, ya. Nah, ini menusuk kepada mereka, enggak senang. Ya. Anda punya posisi baru, misalnya mohon maaf, promosi jabatan, tiba-tiba membuat dia kebakaran. Ya, walaupun enggak pengen jenggot, ya dikatakan kebakaran jenggot padahal ya. Padahal kumisnya yang tebal, jenggot enggak ada misalnya kan. Kadang-kadang enggak adil dengan istilah, ya. Misal ada perasaan tidak suka, tidak nyaman, kadang terekspresikan. Kenapa dia? Dari mulai menulis status sampai tindakan yang paling tidak menyenangkan, kadang muncul. Ini yang disebut dengan al-hasad al-haqiqi. Ya. Tapi wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau Anda mengalami satu musibah, tertimpa pada satu hal yang tidak menyenangkan, dia bahagia. Anda kepeleset, dia yang tertawa. Ya kan? Anda misalnya dimutasi, dia yang paling bahagia. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini satu ya. Yang kedua, ada al-hasad al-akhdhi. Ya. Al-hasad al-akhdhi. Dia tidak mengharapkan orang lain sengsara dan kehilangan nikmatnya, tapi dia hanya berharap mendapatkan apa yang orang miliki. Jadi, mohon maaf, fokus baik-baik. Dia tidak mengharapkan orang lain kehilangan nikmat yang melekat pada dirinya. Misal, mohon maaf ya, ada seseorang punya motor baru misalnya, jalan di depan dirinya. Ada keluar perkataan, emang dia aja yang punya, saya juga bisa.
Dia tidak mengharapkan motor dia hilang. Cuman dia ingin menampakkan bukan cuman dia, saya juga bisa kalau seperti itu. Ingin mendapatkan itu, padahal dia belum punya. Emang dia aja yang punya Ferrari, saya juga bisa, padahal dia nggak punya. Angkot aja enggak misalnya kan. Nah ini dalam konteks seperti itu, akhdhi, dari kata akhadha, dia ingin mengambil sesuatu, mengharapkan mengambil sesuatu dari milik orang lain, sehingga dia bisa memilikinya, sekalipun dia mengharapkan orang itu tidak kehilangan apa yang dimiliki. Paham ya? Contoh, Quran surah keempat ayat 32. Ini diistilahkan oleh Quran dengan tamanni namanya. Tamanni. Mengharapkan sesuatu dari punya orang lain, sekalipun tidak memohonkan supaya apa yang dimiliki orang itu hilang darinya. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dan jangan kamu banyak berhayal, mengharap-harap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain sebagai kelebihan yang melekat padanya. Paham ya? Baik. Ini yang kedua. Nanti kita berikan solusinya. Nanti kira-kira kita akan lihat penanya ini ada di posisi yang mana. Ya? Apakah dia berharap tadi saya selalu merasa iri kalau melihat orang lain lebih cantik daripada saya, lebih soleha daripada saya dan sebagainya. Kalau posisinya dia ingin mengharapkan kecantikan seperti orang lain dan mengharapkan cantiknya orang bisa pudar, maka dia ada posisi yang pertama. Tapi kalau dia hanya ingin menampilkan bahwa emang kamu aja yang cantik, saya juga bisa cantik misalnya, maka dia ada posisi yang kedua. Paham? Baik. Kalau antum tidak ya, masa antum pengen cantik ya? Ini. Kita teruskan dulu teorinya. Kalau sudah paham, nanti kira-kira lihat penyakit antum tuh tiap hari ada di mana. Nanti kita lihat ya. Jangan tunjuk orang, karena satu nunjuk orang, itu 4 kembali ke kita. Minimal 3, gitu kan? Baik, yang ini tinggal menilai, apakah begini atau begini. 1, yang ini disebut dengan ghibtah. Nomor 3. Lihat kalimatnya berubah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika disebutkan hasad, itu umumnya ke sini. Ketika menjadi positif, kalimatnya berubah. Dari hasadun jadi ghibtah. Jadi ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 477. Kita ambil. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada hasad. Kalimatnya dimulai dengan la. Allah. Perhatikan ya, baik-baik, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik. Saya berikan teori sebentar, supaya paham betul bagaimana mendalami satu kalimat dalam bahasa Arab. Kalau ada la, kemudian setelahnya ada kalimat, antum perhatikan harakat ujung di kalimat itu. Di huruf terakhirnya. Kadang-kadang nanti ada yang harakatnya misalnya, kalau dhamma, u, ada yang fathah, a, ada yang sukun, mati. Paham ya? Baik itu sifatnya nanti ada yang kata benda seperti ini, atau kata kerja yang didahului oleh huruf di antara 4 huruf. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Baik, misal kita turunkan yang menggunakan dhammah ujungnya. La yukallifu. Ya. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yukallifu. 1. Misal yang ujungnya sukun, mati. Quran surah ke-49. Al-Isra. Kita ambil misalnya dari ayat 11 sampai dengan ayat 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. La yaskhar. La yaskhar. Jangan saling mencela. Ujungnya mati. Lihat. Jelas ya? Baik. Untuk yang ini kata benda, kadang-kadang menggunakan dhammah, kadang menggunakan fathah. Teori dalamnya. Perhatikan baik-baik sini. Kalau ada la, kemudian setelahnya di akhir kalimat, akhir hurufnya ada harakat sukun, mati, maka la-nya disebut dengan la nahyi. Jelas ya? Nahyi. Orang India menyebut dengan nehi. Dari kata nahyi. Baik. Perhatikan baik-baik. Karena sifatnya larangan, maka larangan itu diterjemahkan dengan bahasa tegas. Ya, diartikan dengan jangan. Paham ya? Jadi kalau Anda menemukan la, kemudian ada kalimat ujungnya mati, artikan la-nya dengan jangan. Yashar itu mencela. La yashar, jangan mencela. Yasriq itu mencuri. Jangan mencuri. La yasriq.
Yakzib itu berdusta. Jangan berdusta. Baik, paham ya? Jalasa, yajlis itu duduk. Jangan duduk. Baik, kalau pakai kamu gunakan ta. Tajlis, kamu duduk. Kamu jangan duduk. La tajlis. Ta'kul, makan. Kamu jangan makan. Tashrab, kamu minum. Kamu jangan minum. Baik, bicara. Tatakallam, kamu jangan bicara. Baik. Sudah. Jelas ya? Gampang ya? Baik. Jadi kalau Anda menemukan di Quran, la, setelah itu kalimat, ujungnya mati, artikan dengan apa? Jangan. Baik, sekarang lihat baik-baik. La, ujungnya kemudian dhammah, u. Maka yang ini la-nya disebut dengan nafyi namanya. Nafyi. Ini nahyi, ini nafyi. Sudah jadi bahasa Indonesia, nafi. Menafikan, menepikan, meniadakan. Tidak sekuat yang ini. Sifatnya larangan langsung. Larang langsung. Tidak. Tapi yang ini menafikan sesuatu. Tidak mengakuinya. Tapi bukan bermaksud melarangnya atau menegaskannya. Tapi menegaskan penafian bukan menghadirkan larangan. Itu maksudnya. Misal. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan baik-baik. Jika ada la, ujungnya kemudian ada dhammah, kalimat setelahnya, artikan dengan nafi, terjemahkan dengan tidak atau tidaklah. Nafi, menafikan, tidak. Saya tidak suka itu. Baik. Misal. Tidak atau tidaklah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban ujian kepada seorang hamba di luar batas kesanggupannya. Ini bukan diartikan dengan jangan, tapi diartikan dengan tidak. Bentuknya nafi. Paham? Sekarang lihat. Kalau ada la, ujungnya kemudian ada kalimat, di akhir hurufnya harakatnya fathah. A. Maka ini unik. Dia punya dua arti. Artikan dengan dua sekaligus. Satu, nafi. Kedua, naqsi. Satu, an-nafyi. Kedua, naqsi. Naqsi. Fokus baik-baik. Jangan terjebak dengan, maaf ya, dengan hafalan-hafalan misalnya kalimat-kalimat ini. Naqsi, nafyi, nahyi, tidak. Anda paham rumusnya, itu yang penting Anda bisa mempraktekkan terjemahannya dan pemahamannya. Kalau adalah harakat ujungnya kemudian fathah, itu ada dua kemungkinan. Imma nafyi atau naqsi. Atau bahkan berlaku untuk keduanya sekaligus. Apa itu naqsi? Naqsi itu menunjuk pada sesuatu yang kurang. Sesuatu yang berkurang. Misal, Anda baca di Riyadhus Shalihin. Kalau teman-teman ikut kajian, ada karangan Imam An-Nawawi, Ad-Dimashqi, kitab Riyadhus Shalihin, 1896 hadis. Anda buka misalnya hadis dari 10 sampai 12-nya. Ya, posisi paling kiri sebelah bawah. Di situ Nabi menyampaikan, La hijrata ba'dal fathi. La hijrata. Tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi. Setelah terjadinya fatah, pembukaan kota Mekah. Kalimat yang menggunakan alif lam bermakna istighraq. Al-fatah di situ bisa disandingkan di tempat mana saja. Mau di Mekah atau di tempat yang lainnya. Kalau sudah dibuka nilai-nilai keislaman, nyaman kita ibadah, enak kemudian kita mendekat kepada Allah di dalamnya, maka antum kalau bisa jangan cari tempat yang lain lagi. Karena ketika antum berpindah ke tempat lain, tidak mudah lagi menemukan antum aktivitas yang mendekatkan diri dengan Allah. Sehingga berkuranglah kemudian di situ pahala-pahala yang sudah didapatkan sebelumnya. Makanya kalimatnya menggunakan la, ujungnya fathah. La hijrata. Antum tidak dilarang hijrah karena kalimatnya bukan nahyi. Tapi kalau antum hijrah, pahalanya bisa berkurang dari sebelumnya. Contoh, kalau Anda tinggal di Mekah, sholat di Masjid Al-Haram, berapa pahalanya dibandingkan dengan sholat di tempat lain? Sekali sholat berapa? 100.000. Anda bisa bayangkan, Anda dapat 100.000 sekali sholat. Setiap sholat 100.000 pahala. 100.000 pahala. Di Al-Ihsan berapa? 1. Jauh bedanya. Anda sudah tinggal di Mekah misalnya, maaf, pahala demikian banyak, kegiatannya enak, pindah ke Bogor, misal. Ya. Nah, begitu Anda pindah, ada kehilangan pahala yang biasa didapatkan. Nah, indahnya kalimat fathahnya menggunakan alif lam, ba'dal fathi. Alif lamnya bisa diterjemahkan dengan istighraq, jadi mencakup semua jenis kebaikan-kebaikan. Jadi kita bisa terjemahkan kalau teman-teman sudah mendapatkan tempat pekerjaan yang bagus, sholatnya enak, bisa baca Quran dengan nyaman, gajinya cukup untuk dibawa ke rumah, halal dan baik. Jangan mencari pekerjaan lain yang membuat Anda susah mendekat kepada Allah. Jelas ya?
Kalau sudah mendapatkan tempat tinggal yang bagus, lebih dekat ke ta'lim, senang mendapatkan masukan, lebih dekat dengan Allah, kalau bisa jangan pindah lagi. Karena ketika antum pindah ke tempat lain lagi, tidak mudah membiasakan diri untuk mendapatkan yang demikian. Paham ya? Itu yang disebut dengan naqsi. Ini. Nah, perhatikan baik-baik, lihat rumusnya. Kalau la ini berhadapan dengan kalimat positif, seperti tadi, la hijrata, hijrah kalimatnya positif. Ketika bertemu dengan la, maka yang dimaksudkan adalah naqsi. Tapi kalau kalimatnya bertemu dengan yang negatif, maka yang dimaksudkan dua sekaligus. 1, 2. Nafyi, naqsi. Pertanyaan saya, kalau hasad itu negatif atau positif? Negatif. Lihat baik-baik, negatif. Jadi ketika kemudian kalimatnya muncul, lihat baik-baik. La hasada. Tidak ada hasad. Tidak boleh iri. Jadi ketika Anda melakukan iri hati itu, Anda akan kehilangan dua sekaligus. Pertama, nafyi. Ketika Anda iri, tidak diakui perbuatan Anda oleh Allah dan Rasulnya. Nafyi, ditolak. Jadi ketika ada seseorang iri terhadap orang lain, mohon maaf, saat yang bersamaan Allah tidak suka dengan perbuatannya. Tidak diakui oleh Allah. Saya nggak akui perbuatan itu. Nabi tidak mengakuinya. Itu bukan umat saya yang iri itu. Itu bukan perlakuan yang baik. Dan sekaligus ketika seseorang berbuat iri hati, maka tidak sadar dia, sifat iri itu akan mengurangi pahalanya sedikit demi sedikit. Tak sadar hilang pahalanya. Makanya Nabi menyampaikan hati-hati. Seorang yang iri hati itu tergerogoti pahalanya seperti halnya api menggerogoti kayu bakar. Tahu-tahu habis saja. Paham ya? Jadi di sini hadis ingin menyampaikan tidak boleh ada hasad. Karena hasad itu akan menolak segala jenis pengakuan dari Allah dan Rasulnya. Bisa mengurangi pahala seseorang yang sudah didapatkan. Kecuali diperkenankan kita punya perasaan iri ini dalam dua hal saja. Illa fi isnataini. Nah, ketika kalimat yang negatif ini ditolak oleh la, maka kalimat hasadnya berubah kemudian dalam bahasa Nabi. Lihat kalimatnya. Illa fi isnataini, kecuali dalam dua hal. Dikenal dengan ghibtah. 1. Ya, yang ghibtah ini. Jadi kalau Anda pada yang ketiga, yang disebut dengan ghibtah ini, Anda boleh silahkan. Ingin seperti dia, ingin mendapatkan apa yang dia punya, itu boleh. Apa itu? 1. Rajulun atahullahul Qur'ana. Di riwayat lain, atahullahul ilma. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran atau pengetahuan. Kemudian, fayaqra'uhu ana al-layli wan nahar. Di riwayat lain, fayaqumu bihi ana al-layli wan nahar. Maka dia mempraktekkan Quran dan pengetahuannya siang dan malam. Masya Allah. Ada orang hafal Quran, usia baru 5 tahun, 6 tahun, baligh juga belum ada taklif bagi dirinya, tapi sudah hafal Al-Quran. Tiba-tiba datang ke masjid di awal waktu. Dia mengulang hafalannya. Masya Allah, bahkan antum duduk di depannya. Dia bacakan lagi, dia ulangi lagi. Isya'nya tidak terlambat. Subuhnya ke masjid. Padahal dia belum balik, dia belum taklif. Pada yang seperti itu, antum mesti iri. Kenapa anak ini 5-6 tahun sudah hafal Quran? Dan bisa menerapkan Quran dalam praktek ibadahnya? Saya diberikan 50 tahun, diberikan 60 tahun, saya kemana aja? Antum boleh dapatkan itu. Itu yang disebut dengan ghibtah namanya. Perasaan menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Disebut apa namanya? Ghibtah. Tapi ghibtah ini, tolong catat baik-baik, juga tidak disertai dengan keinginan untuk menghilangkan nikmat yang melekat orang yang kita inginkan itu. Ya Allah, kenapa dia bisa hafal Quran? Kenapa rajin dia praktekkan Qurannya? Saya pengen seperti dia, ya Allah. Kalau sudah dapat saya hafalannya, tolong hilangkan hafalan dia. Misalnya, yang tidak boleh. Itu tetap balik lagi ke awal ke sini. Jelas ya? Yang kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yaitu seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta, materi yang melimpah dan dia sibuk berinfak siang dan malam. Jadi ini orang pintar, orang berilmu yang beramal atau orang saleh ya, yang beramal. Yang kedua, dengan orang kaya yang sibuk infak. Masya Allah. Silahkan pilih satu di antara dua ini. Kalau bisa keduanya, itu baik. Walaupun biasanya agak sulit ya. Biasanya agak sulit. Ini. Baik, jadi ini yang diperbolehkan dibagi dua bagian. Yang satunya disebut ghibtah, yang satunya dibagi pada dua bagian. Yang keduanya, lihat baik-baik. Yang disebut dengan al-hasadut tanafusi. At-tanafus.
Yaitu sifat ingin berlomba pada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Sifat ingin berlomba pada kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal-hal yang baik itu, silahkan kata Al-Quran, Anda saling berlomba untuk bisa meningkatkannya. Cara paling cepat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148, paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang barangkali punya kecenderungan amalan yang berbeda. Misal, ada yang rajin puasa, tapi yang lain belum tentu bisa konsisten puasa. Dia bisanya konsisten tahajud. Dia ada yang satu bisa tahajud, konsisten, tapi belum puasa. Yang satu puasa bisa, tahajud belum konsisten. Nah, Anda tidak harus menyamakan keduanya. Tapi Anda bisa bersaing untuk meningkatkan amalan di antara dua jenis itu. Misal, Anda yang baru bisa tahajud, misalnya belum bisa puasa, tingkatkan tahajudnya lebih baik. Sementara yang baru puasa, konsisten dalam puasanya, belum bisa tahajud. Maka berlomba, yang ini meningkatkan puasanya, yang ini meningkatkan tahajudnya. Dua-duanya mendekat kepada Allah dengan kemampuan yang bisa dia tunaikan. Tapi kalau misalnya sudah tertunaikan dengan maksimal, ini tahajud bisa, ini juga bisa, ini puasa bisa, ini juga bisa. Maka kata Al-Quran, fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Silahkan berlomba. Dia bangun jam 3, besok saya setengah 3. Dia menghafal Al-Quran 1 juz sehari, saya 3 juz sehari. Masya Allah. Dia puasa Senin Kamis, saya puasa tambah ayamul bid. Dia puasa ayamul bid, saya puasa Daud. Dia puasa Daud, saya puasa Sulaiman. Nggak ada saya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman, itu yang diperbolehkan. Jadi kayaknya nggak enak kalau keduluan orang. Nggak nyaman. Oh, dia ke masjid jam 6, saya ke masjid setengah 6. Begitu melihat setengah 6, saya jam 5 lewat seperempat. Begitu kelihatan lagi, saya jam 5. Kelihatan lagi, saya jam 2. Silakan. Ya. Jadi antum lihat, jadi ada keinginan berlomba dalam kebaikan. Biasanya suasana ini Anda bisa temukan di pesantren. Ya, jadi begitu menemukan datang ke masjid, Anda ingin datang lebih awal. Datang lebih awal. Itu yang disebut dengan tanaf atau as-sabiq atau as-sibqu bil khairat. Paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kembalikan ke pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan dari Swiss menyampaikan, saya itu punya perasaan, kalau melihat orang lebih cantik, lebih solihah, lebih baik dari saya punya rasa iri. Baik, sekarang pertanyaannya, rasa iri Anda itu ditempatkan di pilihan yang mana di antara 4 ini? Kalau yang ini, berarti Anda punya masalah hati. Anda harus berobat dengan tazkiyatun nafas. Kalau yang ini, juga punya perasaan, masalah hati. Walaupun lebih ringan daripada yang ini, tapi tetap berdosa. Ini. Setiap mengharapkan nikmat orang yang hilang, seketika itu pahala Anda pun berkurang. Kalau yang ini, misal, maka ini barangkali yang bisa kita tingkatkan. Silakan. Oh, saya tuh kalau melihat jilbabnya bagus, saya nggak enak ingin memperbaiki jilbab saya. Itu bagus. Begitu dia gunakan jilbab yang baik, Anda tampil lebih baik lagi. Dia gunakan tampilan yang lebih salihah, Anda lebih baik lagi. Dia kemana-mana bawa mushaf, Anda lebih baik lagi. Masya Allah. Maka di situ yang harus dikembangkan. Maksimalkan. Ini yang positif. Nah, kalau Anda ada di sini paling minimal, kalau yang ini saya tidak yakin ya. Kalau yang ini tidak yakin. Lihat orang lain cantik, Anda yang bikin status. Emang kamu aja yang cantik misalnya? Ini mustahil. Biasanya enggak. Biasanya yang ini yang ada. Mengharapkan punya orang lain, walaupun tidak menginginkan nikmat dia hilang. Maka yang seperti ini sudah ada solusinya langsung di ayatnya. Quran surah 4 ayat 32. Lihat kalimatnya. Mohon maaf ini agak detail ya. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan pernah berhayal, tamanni, untuk mengharapkan kemuliaan seseorang yang Allah titipkan satu dengan yang lainnya. Lihat kalimat Qur'annya. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا. Kalimat pertama, Allah telah muliakan satu dengan yang lainnya. Dilihat baik-baik teman-teman ya. Allah sudah memberikan statement dalam Al-Quran bahwa setiap kita itu dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan tertentu berbeda dengan yang lainnya. Jelas ya? Anda jangan pernah merasa kurang. Karena setiap kita itu ketika diciptakan punya keistimewaan berbeda dengan orang lain. Anda tinggal temukan potensi Anda unggulnya di mana. Karena ketika Allah ciptakan kita dengan segala bentuknya, fisiknya beda dengan orang lain, karakternya beda dengan orang lain, karena melekat keistimewaan pada diri Anda yang membedakan Anda dengan orang lain.
Saya boleh jadi unggul dibandingkan dengan Anda di satu sisi. Anda punya keistimewaan yang tidak bisa saya ungguli di sisi itu. Jelas ya? Jangan pernah kemudian Anda mengharapkan nikmat yang melekat pada orang lain, karena sesungguhnya Anda pun punya keistimewaan yang berbeda dengan orang lain. Di situ kemudian saling sinergikan. Termasuk di kalangan para ustadz, ulama. Anda jangan simpulkan bahwa seseorang menguasai semuanya, tidak. Setiap orang pasti punya keunggulan-keunggulan untuk saling bersinergi. Dan disitulah kemudian disatukan satu dengan yang lainnya, melahirkan keindahan dalam kehidupan. Silakan teman-teman cek. Imam Abu Hanifah punya keistimewaan yang tidak bisa diungguli oleh Imam Malik. Imam Malik punya keistimewaan yang tidak didapatkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i punya keistimewaan, tidak pada yang lainnya. Imam Ahmad punya keistimewaan. Kalau antum gabungkan keempat-empat itu luar biasa. Antum temukan berbagai keistimewaan yang bisa antum dapatkan faidahnya dan praktekkan dalam kehidupan. Demikian para ustadz kita. Makanya saya sering katakan, antum jangan melulu fokus kepada saya. Ambil ustadz lain ilmunya. Ambil ustadz lain. Jadi kalau ada kekurangan pada seseorang, jangan gali kekurangannya. Karena ketika antum ambil kekurangannya, antum akan antipati dengan yang bersangkutan dan meninggalkan kebaikan-kebaikannya. Saya sering katakan pada Anda, sekalipun ada orang pernah menahdir saya, jangan tinggalkan kebaikannya. Ambil. Barangkali seseorang tidak ada yang sempurna, pernah punya kesalahan di satu sisi, tapi belum tentu itu menghilangkan kebaikan yang lainnya. Jadi kalau ada kebaikan, ambil aja. Yang tidak baik, tinggalkan. Termasuk tadi saya, kalau kalimat saya tidak mendekatkan Anda dengan Allah, tinggalkan saya, ambil pendapat ustaz lain. Paham ya? Dan itu akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tenang hati kita, tidak akan menyoal orang lain, tidak sibuk memikirkan orang lain, tapi meningkatkan amal soleh yang kita bisa kembangkan. Paham ya? Nah, sekarang lihat baik-baik. Solusinya adalah, satu, sadari bahwa Anda pun istimewa. Satu. Setidaknya dengan perasaan ini, bisa mendorong dan memotivasi kita untuk tampil lebih baik. Tapi tidak harus sampai bikin status. Memang saya istimewa. Masya Allah. Tidak ya. Dua. Ya. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasab. Lihat kalimat yang baik-baik. Bagi laki-laki, dia akan punya bagian keistimewaannya dari apa yang telah ia usahakan. Ikhtiar. Usaha. Kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan pada diri Anda, termasuk mencoba mendapatkan hal yang dimiliki oleh orang lain, maka jangan berhayal. Sebaiknya Anda usaha ini. Lihat baik-baik teman-teman. Mohon maaf ya, fokus. Misal, teman Anda bisa sukses. Rumahnya luas, mobilnya banyak, hidupnya nikmat dan dekat dengan Allah. Daripada Anda berhayal seperti dia, mendapatkan keadaan dia, lebih baik Anda berikhtiar seperti dia berikhtiar. Lihat bagaimana dia belajar. Bagaimana dia bekerja. Bagaimana dia mengatur waktu. Kemudian Anda berusaha menempuh jalan hidupnya untuk mendapatkan apa yang pernah ia peroleh. Itu lebih mulia kata Al-Quran dibandingkan Anda banyak menghayalkan sesuatu yang tidak Anda nikmati. Paham? Teman Anda lewat, Masya Allah. Pakai mobil baru. Pajero misalnya yang baru. Masya Allah. Sementara Anda masih bujero. Lewat istri yang mendampingi. Belum ada kendaraan. Begitu lewat, mah kayaknya enak ya pakai Pajero. Iya, bayangkan kalau papa yang nyetir, mama yang di sampingnya. Kita ke Tanah Abang. Enak pak ya di jalan. Terus dipikirin, padahal naik enggak. Ya, cuman mikirin aja. Waktu Anda hilang. Tenaga Anda terbuang. Segalanya enggak ada manfaatnya. Kata Quran, daripada Anda banyak berhayal, lebih baik ikhtiar. Ini poinnya. Jelas ya? Nah, bagaimana cara ikhtiar yang pertama? Teruskan ayatnya. Was'alullaha min fadli. Pertama, berusahalah untuk banyak berdoa dulu. Minta petunjuk dari Allah. Doa, minta petunjuk. Ya, 1 menit menjelang Isya. Teman-teman melihat seseorang bagus hafalan Qur'annya. Anda ingin seperti dia, pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah sebelum saya wafat, berikan saya kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Beri saya kesempatan mengalirkan pahala untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, beri kesempatan pada saya untuk memberikan mahkota kepada ibu dan ayah saya. Ibu yang melahirkan saya, ayah yang merawat saya. Minta dulu berdoa. Was'alullah min fadli, dari keutamaan yang Allah miliki. Bisa Anda mohonkan dalam ruku dan sujud. Dalilnya di Quran surah ke-29, Quran surah 48, ayat ke-29. Lihat ya, lihat kalimatnya. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada, yabtaguna fadlan minallah. Fadlan minallah. Ada orang-orang yang saat ruku dan sujud, dia banyak memohon keutamaan-keutamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus silahkan mintakan dalam sujudan tuh. Mintakan saat dalam keadaan ruku, minta kepada Allah. Jadi, kalau ingin sesuatu, jangan banyak berhayal,
mohon kepada Allah, lalu berusaha ikhtiar untuk bisa meraih itu dengan usaha Anda. Paham ya? Jadi saya sarankan kepada teman yang bertanya ini, ya persoalan cantik, solihah, pandai dan sebagainya. Pertama mohonkan kepada Allah dalam kebaikan. Yang kedua berikhtiar untuk bisa mendapatkan itu. Dan yang ketiga yang terakhir, tawakal. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Karena waktu Isya sudah masuk, wilayah Bekasi dan sekitarnya. Kita lanjutkan menunaikan sholat Isya berjamaah. Setelah itu nanti kita sambungkan kembali pada keadaan ta'lim kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.